Halo, perkenalkan nama saya Cindy Suryanini Batonis. Pada video kali ini saya akan melakukan pembuktian terhadap salah satu sifat himpunan, yaitu sifat asosiatif. Langsung saja kita lihat sifat asosiatif himpunan. Ada dua, yaitu untuk operasi gabungan dan operasi irisan. Untuk operasi gabungan, di mana pertama terdapat 3 himpunan. Kita akan melakukan gabungan terhadap elemen dari dua himpunan pertama, yaitu himpunan A dan himpunan B, baru kemudian kita gabungkan dengan elemen pada himpunan C. Sedangkan di ruas kanan, kita akan melakukan operasi gabungan pada himpunan B dan himpunan C, baru kemudian kita melakukan operasi gabungan dengan elemen pada himpunan A. Begitu pula untuk sifat asosiatif yang kedua, yaitu A iris B iris C sama dengan A iris B iris C. Nah, kita akan membuktikan apakah nilai pada ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, sebelum daripada itu, mari kita lihat kembali sifat asosiatif pada operasi hitung, di mana kita ambil salah satu A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Jadi hasil dari penjumlahan A tambah B ditambah dengan C, apakah akan sama dengan A tambah penjumlahan dari B tambah C. Oke, langsung saja kita masuk pada pembuktiannya. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu pembuktian untuk sifat asosiatif yang pertama, yaitu untuk operasi gabungan di mana A gabung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C. Oke, nah kita ingat kembali bahwa kesamaan himpunan itu berlaku jika dan hanya jika himpunan A subset dari B dan himpunan B subset dari A. Jadi untuk di sini pada kasus ini A gabung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C jika dan hanya jika A gabung B gabung C merupakan subset dari A gabung B gabung C dan A gabung B gabung C merupakan subset dari A gabung B gabung C. Oke, kita akan membuktikan A gabung B gabung C merupakan subset dari A gabung B gabung C dan A gabung B gabung C merupakan subset dari A gabung B gabung C. Oke, yang pertama kita akan menunjukkan terlebih dahulu A gabung B gabung C merupakan subset dari A gabung B gabung C. Nah, langkah awal kita ambil sebarang X elemen A gabung B gabung C, atau kita ambil X elemen dari ruas kiri. Kita membuktikan dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Nah, kita ambil sebarang X, berarti bahwa nilai X merupakan elemen yang mewakili ketiga gabungan dari ketiga himpunan ini. Jadi, notasi ini dapat kita baca X elemen A atau X elemen B atau X elemen C. Jadi di sini jika kita operasikan, kita akan mengoperasikan untuk A gabung B terlebih dahulu. Nah, pernyataan ini dapat kita nyatakan dalam bentuk X elemen A atau X elemen B atau X elemen C. Nah, pernyataan ini akan sama dengan ini. Nah, jika kita buktikan akan sama karena ketiganya dihubungkan dengan operasi yang sama, yaitu operasi gabungan. Seperti yang tadi awal saya katakan bahwa sifat asosiatif pada himpunan tidak jauh berbeda dengan sifat asosiatif pada operasi hitung. Karena operasi hitung yang digunakan sama, maka kita bisa mengelompokkan, kita bisa mengubah kelompoknya. Di sini kita buat X elemen B atau X elemen C sebagai kelompok tersendiri. Nah,
pernyataan ini dapat kita notasikan dalam bentuk X elemen A gabung U dan X elemen A gabung X elemen B gabung C. Jadi kita tulis kembali karena menggunakan operasi atau, maka kita menggunakan tanda union atau gabungan. Nah, karena kita pada awalnya kita mengambil X sebarang, X merupakan elemen dari A gabung B gabung C dan menghasilkan X elemen A gabung X elemen B gabung C. Maka kita peroleh A gabung B gabung C merupakan subset dari A gabung B gabung C. Jadi terbukti untuk syarat yang pertama, di mana A gabung B gabung C merupakan subset dari A gabung B gabung C. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan untuk bentuk yang kedua, bentuk himpunan bagian yang kedua, yaitu A gabung B gabung C merupakan subset dari A gabung B gabung C. Nah, tidak jauh berbeda, kita ambil sebarang X elemen A gabung B gabung C. Berarti X elemen A atau X elemen B atau X elemen C. Nah, pernyataan ini akan sama jika kita nyatakan dalam bentuk X elemen A atau X elemen B atau X elemen C. Jadi di sini kita kelompokkan X elemen A atau X elemen B. Nah, kita dapat kelompokkan karena menggunakan tanda operasi yang sama, yaitu tanda operasi gabungan. Sehingga jika kita tulis dalam bentuk notasi, akan menghasilkan X elemen A gabung B gabung C. Nah, karena X elemen A gabung B gabung C dan menghasilkan X elemen A gabung B gabung C, maka diperoleh A gabung B gabung C merupakan subset dari A gabung B gabung C. Nah, dengan demikian, karena bentuk diimplikasinya sudah terbukti, maka dapat kita katakan bahwa A gabung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan sifat asosiatif yang kedua, yaitu pada operasi irisan, di mana A iris B iris C sama dengan A iris B iris C. Nah, di sini kita buat hubungannya diimplikasi dari A iris B. Di sini seharusnya A iris B iris C. Jadi A iris B iris C sama dengan A iris B iris C jika dan hanya jika A iris B iris C merupakan subset dari A iris B iris C dan A iris B iris C merupakan subset dari A iris B iris C. Oke, langsung saja kita buktikan untuk bentuk biimplikasi yang pertama. A iris B iris C merupakan subset dari A iris B iris C. Kita ambil sebarang X elemen A iris B iris C. Nah, jika kita tuliskan dalam bentuk pernyataan, maka dapat kita buat X elemen A dan X elemen B dan X elemen C. Nah, di sini kata dan mewakili tanda irisan atau melambangkan tanda irisan. Oke, mewakili, maaf. Jadi, pernyataan ini akan sama jika kita nyatakan dalam bentuk X elemen A dan X elemen B dan X elemen C. Karena semuanya digabungkan dengan tanda operasi irisan, maka dapat kita buat dalam kelompok yang lain, tapi masih dalam satu kesatuan makna. Nah, berakibat jika kita tulis dalam bentuk notasi, kita dapatkan X elemen A iris X elemen B iris C. Karena X elemen A iris B iris C seperti di awal, maka menghasilkan X elemen A iris
X elemen B iris C, maka kita peroleh A iris B iris C merupakan subset dari A iris B iris C. Jadi terbukti untuk di implikasi yang pertama. Begitu pula untuk di implikasi yang kedua, kita akan membuktikan A iris B iris C merupakan subset dari A iris B iris C. Nah, kita ambil sebarang X elemen A iris B iris C, berarti X elemen A dan X elemen B dan X elemen C akan sama jika kita nyatakan sebagai X elemen A dan X elemen B dan X elemen C. Jadi di sini kita kelompokkan X elemen A dan X elemen B. Berakibat X elemen A iris B iris C. Atau bentuk yang ini kita buat dalam bentuk notasi, maka akan menjadi seperti ini. Nah, karena X elemen A iris B iris C dan X elemen A iris B iris C, maka kita peroleh A iris B iris C merupakan subset dari A iris B iris C. Nah, karena implikasinya terbukti, maka dapat kita simpulkan bahwa terbukti benar bahwa A iris B iris C sama dengan A iris B iris C. Nah, untuk diagram Venn-nya dapat saya tunjukkan bahwa A iris B ditunjukkan oleh daerah yang ini. Jika daerah yang ini, nah jika beririsan kita melakukan operasi irisan, maka akan mendapatkan daerah yang ini. Nah, bagaimana dengan ruas kanan? Pertama, kita cari irisan dari B iris C. B iris C, maka kita peroleh daerah yang ini. Jika kita melakukan irisan terhadap himpunan A, maka kita akan memperoleh daerah irisan yang ini. Berarti terbukti bahwa A iris B iris C sama dengan A iris B iris C. Nah, untuk contohnya, pertama kita lakukan operasi yang di dalam kurung terlebih dahulu. Baru kemudian kita gabungkan atau kita iris dengan himpunan yang di luar kurung. Akan menghasilkan nilai yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga dapat kita tunjukkan bahwa A gabung B, pertama A iris B iris C sama dengan A iris B iris C, yaitu RS. Begitu pula untuk gabungannya, kita dapat tulis A gabung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C, yaitu PQRSP. Nah, dengan demikian pembuktian yang dapat saya lakukan semoga bermanfaat. Terima kasih.